Kenapa orang kafir? Jelas ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Konghucu, ada Buddha, jelas mereka. Tapi munafik ini sholat di masjid ini. Ada nggak orang munafik di sini? Ada nggak kira-kira masjid apa namanya? Al-Furqan. Al-Furqan itu masjid pembeda gitu kan. Emangnya orang munafik kalau melihat Al-Furqan nggak jadi masuk? Di Masjid Nabawi mereka sholat. Di Masjid Nabawi. Yang jadi imam tadi siapa? Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat yang jadi imam di Masjid Al-Furqan. Di Masjid Nabawi imamnya Nabi Muhammad SAW. Sholat mereka di belakang Nabi SAW. Ngomongnya bagus, penampilannya indah, munafik. Maka tadi tatkala kita bicara hati, kalau hatinya baik, semuanya baik. Ini omongannya yang baik, omongannya yang baik, penampilannya yang indah, hatinya ternyata enggak. Maka iman dikatakan qaulun wa amal. Tadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi itu mempercayai, qaulul lisan tadi syahadat. Amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawari. Artinya hati itu beramal. Makanya kata para sahabat ketika menceritakan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tuh amalannya banyak, tapi kalau amalan di luar itu kan kelihatan. Berapa sedekahnya Abu Bakar, berapa sholatnya Abu Bakar, Abu Bakar berangkat haji, Abu Bakar berangkat jihad, itu sahabat tahu gitu. Tapi para sahabat menceritakan Abu Bakar tuh bisa mengalahkan semuanya dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, jemaah. Apa amalan hati, jemaah? Apa amalan hati? Nah, zikir mah amalan lisan, subhanallah, subhanallah, lisan. Ikhlas. Terus apa lagi? Niat, cinta, takut, berharap, tawakal. Makanya tawakal itu amalan hati. Makanya kadang-kadang sama orang-orang ditabrakin sama nggak usaha gitu loh. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan fisik badan. Jadi jangan ditabrak-tabrakin. Jadi orang tawakal itu ya diem aja, ya enggak. Ada perintah untuk usaha, tapi hatinya percaya, yakin sama Allah dan menyerahkan sama Allah Azza wa Jalla. Lisannya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu lisan. Orang itu akan ketahuan benar enggak hatinya ini tawakal. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sampai ke tepi pantai bersama umatnya Bani Israel, itu di pagi hari, jemaah. Allah menceritakannya, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Artinya Fir'aun dari belakang mereka. Sahabat-sahabat Nabi Musa ini ngelihat Fir'aun di belakangnya, ngelihat ke depan lautan, nggak ada perahu, nggak ada jembatan. Apa perkataan sahabatnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah, kita akan dibantai, kita udah ketangkap sama Fir'aun. Ini Fir'aun di sini. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Allah yang memerintahkan kepada kita melakukan perjalanan ini. Bersama aku ada Tuhanku, Dia akan memberikan hidayah. Sudah sampaikah hati kita melakukan amalan itu? Tawakal sama saya, tawakal sama Allah. Padahal sebenarnya dia karena punya tabungan masih aman gitu. Aman lah. Jadi dia nggak tawakal. Dia itu karena punya tabungan. Maka sebagian orang itu Allah bikin habis semuanya.
Karena dia belum hijrah seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum semuanya diserahkan sama Allah. Antum nggak lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bawa apa mereka jemaah? Rumah ditinggal, orang tua ditinggal, kadangkala bininya pun ditinggal, hartanya pun mungkin yang nggak bisa dibawa ditinggal, usahanya tutup. Berangkat ke kota Madinah, ngapain? Sudah menuju kepada Allah dan Rasul. Kerja apa nanti di Madinah? Usaha apa di Madinah? Yang penting kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata sampai Madinah, betul nggak ada kerjaan jemaah. Betul, nggak punya rumah. Di mana sahabat tidur? Di masjid. Masjid Nabawi itu tempat tidur jemaah. Masjid ini boleh tidur? Nggak ada tulisan. Oh, di dalam nggak boleh, di luar ditulis boleh tidur. Oh, di Masjid Nabawi itu tempat tidur, 80 sahabat tidur di sana. Bukan tidur sebentar jamaah. Sekarang sebagian umat Islam itu, ya anak husnudzon sama mereka ya. Mereka mungkin melarang tidur karena takut dibuat tidur lama. Padahal sebenarnya kalau bisa silahkan tidur, mau 2 hari, 3 hari, sebulan, tafadhol. Anak pernah datang ke satu masjid, agak jahat masjidnya itu jemaah. Dilarang selonjoran. Anak ngomong astagfirullahaladzim. Sampai kayak gini ya. Ini orang itu kan dalam perjalanan capek, lelah, kepingin lah. Ini kan, ini udah nggak boleh. Mas itu dilarang selonjoran. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka kita lihat tadi, bagaimana tawakalnya para sahabat Nabi sampai udah. Antum tahu sahabat Nabi yang nikah dengan disuruh nyari cincin, berani dia nikah jemaah. Antum berani nikah? Ketika Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita yang menawarkan dirinya, beliau sedang tidak ingin menikah, sahabat ini mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, in kana laysa laka biha hajah ya Rasulullah fazawwijni iyah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya keperluan sama perempuan ini untuk menikahinya, nikahkan dia sama aku. Bayangin ya, gimana sahabat ini mengatakan itu dalam rangka yang menyelamatkan wanita ini, dan kondisinya jadi nyaman gitu loh. Karena perempuan ini datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Apa kata Nabi SAW? Engkau punya apa? Kata dia. Nggak punya apa-apa. Berani nikah jamaah, itu tawakal. Oh ya nggak gitu juga loh saat loh. Kan kita bilang tawakal itu amalan hati. Akhirnya Nabi SAW, engkau coba pulang, carilah. Ada usaha. Hatinya tetap bergantung sama Allah SWT. Dia disuruh usaha, ya usaha.